Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dan juga barokah. Oke, kembali lagi bersama saya, Yusma Resnasari, mahasiswa IKMI Kastrada Indonesia. Dan hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait pendekatan sosial budaya dan pengembangan posyandu. Ada apa ini dengan pengembangan budaya dan posyandu, gitu ya? Oke, latar belakang. Apa sih posyandu? Posyandu atau pos pelayanan terpadu merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan yang memberikan layanan kesehatan dasar, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Dan nantinya posyandu ini akan menjadi posyandu ILP atau integrasi layanan primer, di mana nanti semua posyandu tidak akan terkotak-kotak seperti ini ya. Jadi posyandu nanti akan menjadi satu atap, kegiatannya layanannya satu atap mulai dari bayi balita, kemudian anak remaja, lansia, ibu hamil. Nah, itu nanti akan menjadi layanan satu atap atau posyandu ILP. Kalau mungkin saat ini masih terkotak-kotak gitu ya, kegiatannya berjalan sendiri-sendiri, posyandu balita sendiri, posyandu lansia sendiri, posyandu remaja sendiri. Nah, nantinya ke depannya ini posyandu akan menjadi posyandu ILP atau integrasi layanan primer. Nah, posyandu sendiri merupakan salah satu bentuk UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, di mana memang kegiatan ini dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, bagaimana pendekatan sosial budaya dapat menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan posyandu? Pendekatan ini memperhatikan nilai-nilai norma dan kebiasaan masyarakat sebagai faktor utama dalam merancang program kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengintegrasikan aspek sosial budaya dalam pengembangan posyandu diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Nah, bagaimana pendekatan sosial budaya dapat menjadi kunci sukses dalam pengembangan posyandu yang inklusif dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat? Nah, tujuan utama posyandu sendiri adalah meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta mencegah masalah kesehatan masyarakat yang mempunyai peranan memberikan layanan imunisasi bagi balita untuk mencegah penyakit menular, kemudian memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat tentang gizi, sanitasi, dan perawatan kesehatan, memantau perkembangan kesehatan ibu hamil dan balita secara berkala, menjadi pusat informasi kesehatan bagi masyarakat setempat, dan berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan layanan kesehatan formal. Dalam hal ini, kader kesehatan, di mana kader-kader kesehatan ini merupakan kepanjangan tangan dari puskesmas maupun dinas kesehatan dalam menyampaikan informasi-informasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, apabila di dalam lingkungannya terdapat masalah kesehatan, nah ini ibu-ibu kader atau bapak ibu kader ini yang menjembatani atau berkomunikasi dengan petugas kesehatan seperti bidan wilayah atau promkes wilayah ataupun perawat wilayah tentang masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Nah, nanti akan ditindaklanjuti, biar segera ditindaklanjuti oleh teman-teman di puskesmas, teman-teman petugas kesehatan ya tentunya yang ada di puskesmas, supaya masalah ini segera teratasi gitu. Kalau di posyandu biasanya ada layanan 5 meja gitu ya. Nah, ini adalah layanan 5 meja ini yang biasanya eh, kegiatan-kegiatan posyandu mulai dari layanan kesehatan, pemberian imunisasi, kemudian timbang balita, penyampaian informasi-informasi kesehatan yang ada di desa atau kelurahan setempat gitu. Biasanya seperti itu gitu ya. Ini hari ini kita fokusnya mungkin di posyandu balita gitu ya, di mana memang posyandu balita ini yang saat ini kalau di kelurahan ataupun di desa atau di kota-kota yang
tidak besar, pemanfaatannya masih sangat diminati begitu ya. Kalau posyandu yang ada di kota-kota besar gitu ya, mungkin pemanfaatannya juga kurang dimaksimalkan karena pengaruh dari sosial budaya. Nah, di mana di dalam sosial budaya ini ada faktor ekonomi. Nah, kalau di kota-kota besar itu biasanya ya kegiatan posyandu karena merasa ekonominya sudah menengah ke atas, biasanya eh, orang tua mengajak putra-putrinya itu langsung ke klinik tumbuh kembang anak. Nah, ini atau di rumah sakit atau di klinik-klinik kesehatan atau di dokter spesialis. Nah, seperti itu. Nah, beda lagi kalau kegiatan posyandu ini yang ada di desa atau kelurahan ini masih banyak sekali yang masih memanfaatkan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, manfaat posyandu bagi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak, kemudian memberikan akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta angka kejadian penyakit tertentu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Dengan peran dan manfaat yang penting, posyandu menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, bagaimana pendekatan sosial budaya dapat mendukung pengembangan posyandu yang efektif? Nah, kita sampaikan dulu pendekatan sosial budaya. Nah, apa sih pendekatan sosial budaya gitu ya? Pendekatan sosial budaya adalah pendekatan yang memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya dalam merancang dan melaksanakan program kesehatan. Pendekatan ini mengakui bahwa nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktek budaya masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan. Nah, oke, tujuannya dulu ya. Oke. Nah, tujuan pendekatan sosial budaya. Satu yaitu memahami dan menghormati keberagaman budaya dalam komunitas untuk menciptakan program kesehatan yang lebih tepat sasaran. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan dengan memperhatikan konteks sosial budaya yang ada. Kemudian juga mengoptimalkan efektivitas program kesehatan melalui adaptasi dan integrasi nilai-nilai lokal. Nah, prinsip-prinsip pendekatan sosial budaya dalam pengembangan posyandu yaitu keterlibatan masyarakat aktif. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program posyandu sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki, partisipasi, dan penerimaan terhadap layanan kesehatan yang disediakan. Jadi, untuk kegiatan posyandu mungkin melibatkan warga setempat seperti itu ya. Jadi tidak bon ke kelurahan yang lainnya atau ke desa lainnya atau ke RT yang lainnya, tapi memaksimalkan atau memanfaatkan warga-warga di sekitar posyandu agar pelaksanaan posyandu ini ada rasa memiliki gitu ya, peran partisipasi masyarakat karena posyandu ini merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kalau di desa atau di kelurahan ya, pemberdayaan masyarakat ini masih banyak yang memiliki atau banyak partisipasinya gitu ya dari warga setempat. Nah, beda lagi kalau memang sudah di kota-kota besar gitu ya. Karena memang kalau di kota-kota besar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ekonominya menengah ke atas sehingga pemanfaatan posyandu ini mungkin kurang diminati karena memang langsung ke fasilitas kesehatan seperti klinik, tumbuh kembang anak ataupun di dokter spesialis anak gitu ya. Kemudian menghormati nilai dan norma budaya lokal. Prinsip ini menekankan perlunya menghormati dan mempertimbangkan
nilai-nilai, norma, dan kepercayaan budaya lokal dalam pengembangan program posyandu sehingga dapat lebih diterima dan diintegrasikan dalam masyarakat. Kesetaraan akses dan pelayanan. Prinsip ini menegaskan pentingnya memastikan kesetaraan akses dan pelayanan bagi seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi, yaitu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan memperhatikan keragaman sosial budaya. Jadi, kegiatan ini tidak membeda-bedakan ya, seperti itu ya. Oh, ini anaknya Pak Lurah, oh ini anaknya warga biasa gitu ya. Nah, ini tidak boleh ada diskriminasi ya. Jadi layanannya memang sama untuk semua lapisan masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini dalam pengembangan posyandu, diharapkan program kesehatan ini dapat menjadi lebih relevan, berdampak positif, dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Nah, tantangan apa ya yang dihadapi dalam sosial budaya dalam posyandu gitu ya. Masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam menerima perubahan budaya yang diusulkan dalam program posyandu seperti keterikatan pada tradisi dan kebiasaan lama. Mungkin ada yang mindsetnya masih, oh saya dulu aja nggak pernah timbang, nggak pernah datang ke posyandu tapi masih sehat ya, tetap sehat, tetap segar bugar. Nah itu tuh mindset-mindset lama atau kebiasaan-kebiasaan lama. Nah ini mungkin itu adalah salah satu tantangan gitu ya. Kemudian dalam masyarakat yang heterogen secara budaya gitu ya, menyesuaikan program posyandu dengan beragam nilai dan norma budaya dapat menjadi tantangan juga. Kurangnya keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat dalam program posyandu dengan pendekatan sosial budaya. Keterbatasan sumber daya dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dapat menjadi kendala dalam mengimplementasikan program dengan pendekatan sosial budaya. Kemudian juga adanya stereotip dan diskriminasi ya terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini juga dapat menghambat integrasi nilai-nilai budaya dalam program posyandu. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan bijaksana, program posyandu dengan pendekatan sosial budaya dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan kesehatan yang ditetapkan. Nah, strategi implementasi ya, sosial budaya dalam posyandu nih ya. Menyelenggarakan festival kesehatan yang menggabungkan kegiatan kesehatan dengan nilai budaya dan tradisi lokal untuk menarik minat masyarakat dalam mengikuti program posyandu. Mungkin kalau di desa atau kelurahan itu kan setiap tahun ada bersih desa gitu ya. Nah, kalau bersih desa biasanya ada kegiatan pawai budaya, nah yang diselenggarakan oleh tingkat kecamatan atau tingkat kelurahan yang diikuti oleh RT RW. Nah, itu bisa diselingi dengan pemberian informasi-informasi kesehatan seperti mungkin pawainya nanti orang dewasa dipacai balita atau dipacai lansia, dipacai ibu hamil, apa ya, dipacai didandanin gitu ya, didandanin ibu hamil, didandanin balita yang lucu-lucu gitu ya. Kemudian nanti membawa markup tentang informasi-informasi kesehatan atau ajakan-ajakan untuk datang ke posyandu. Karena di posyandu ada layanan imunisasi, kemudian ada penyampaian informasi-informasi kesehatan, seperti itu. Karena di posyandu sendiri itu memang bukan hanya untuk layanan timbang berita aja, tapi penyampaian informasi-informasi masalah kesehatan terbaru, terkini, ternyu, ya, nah itu ada di posyandu salah satunya. Karena memang posyandu merupakan kepanjangan tangan dari petugas kesehatan yang ada di puskesmas ataupun di dinas kesehatan dalam menyampaikan informasi-informasi kesehatan, gitu ya. Kemudian melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lembaga budaya
dalam promosi dan pelaksanaan kegiatan posyandu serta memperkuat kredibilitas program kesehatan di mata masyarakat. Jadi melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat atau pemimpin adat atau orang yang disegani di wilayah itu, seperti itu ya, advokasi, pendekatan, dan penyampaian tentang pentingnya informasi-informasi kesehatan ini untuk disampaikan ke masyarakat luas agar program-program kesehatan itu juga didukung oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat. Kalau sudah didukung oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat, nah ini biasanya masyarakat itu lebih patuh gitu ya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat ataupun pemimpin adat dan juga lembaga budaya yang ada di wilayah tersebut. Tuh. Kemudian berkomunikasi secara intensif dengan perangkat desa atau kelurahan untuk memahami dinamika sosial budaya masyarakat setempat tentang kebiasaan, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap program posyandu. Jadi meskipun kita sudah advokasi seperti itu ya kepada tokoh masyarakat ataupun pemimpin adat, nah tapi sebagai yang punya wilayah tetap harus kita juga advokasi kepada perangkat desa ataupun perangkat kelurahan yang ada di wilayah tersebut supaya kita juga dapat dukungan gitu ya oleh dari pemangku wilayah seperti itu. Kemudian mengadakan sosialisasi melalui media lokal saat menyampaikan informasi tentang kesehatan posyandu dengan bahasa dan format yang sesuai dengan preferensi masyarakat ya. Bisa jadi radio komunitas atau panggung musik atau papan pengumuman di tempat-tempat strategis ataupun juga bisa melalui siaran keliling. Nah, itu juga dan juga bahasanya itu disampaikan dengan bahasa lokal setempat gitu ya. Kalau memang di wilayah tersebut itu masih banyak yang menggunakan bahasa Jawa, nah ini kita pakai bahasa Jawa misalkan. Kalau memang masyarakatnya banyak yang kurang memahami tentang bahasa Indonesia ini jangan pakai bahasa Indonesia yang seperti itu. Bahasa-bahasa yang digunakan itulah menyesuaikan dengan bahasa yang ada di wilayah tersebut. Kemudian mendirikan kelompok diskusi atau forum diskusi berkala tentang kesehatan dan budaya di lingkungan posyandu untuk mendorong pertukaran pemikiran dan pengalaman antara masyarakat untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya kesehatan dalam konteks budaya. Jadi kalau di wilayah tersebut ada perkumpulan marawis atau perkumpulan seni tari atau seni reog, nah kita bisa masuk ke forum tersebut. Nah, kita bisa masuk ke kelompok tersebut atau menjadi anggotanya di dalamnya. Nah, nanti kita juga bisa menyampaikan informasi-informasi kesehatan. Karena kalau biasanya kalau di dalam satu perkumpulan atau satu kelompok, nah itu bisa disambil diskusi gitu ya. Nanti, oh ini pengalaman ini, oh dulu saya begini, begini. Nah, informasi-informasi ini biasanya lebih tepat sasaran. Nah, apabila nanti ada masalah kesehatan, mungkin ya eh, kalau di mungkin salah satu anggota kelompok tidak mau untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, ini kita sebagai kader kesehatan yang ada di dalam kelompok tersebut itu juga bisa menjembatani nah, agar masyarakat ini yang mempunyai masalah kesehatan dapat segera teratasi atau ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan setempat, bisa bidan wilayah, bisa perawat wilayah, ataupun juga promkes wilayah. Nah, dengan menerapkan strategi implementasi yang sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat, posyandu dapat menjadi lebih terintegrasi dan diterima oleh masyarakat setempat melalui upaya kolaboratif dengan pemangku kepentingan lokal dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya, program kesehatan posyandu dapat mencapai hasil yang lebih optimal
dan berkelanjutan. Nah, kesimpulannya, pendekatan sosial budaya dalam pengembangan posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan akses, partisipasi, dan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Melalui integrasi nilai-nilai budaya lokal, partisipasi aktif masyarakat, dan keterlibatan bersama pemangku kepentingan, posyandu dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Memahami dan menghormati nilai-nilai sosial budaya masyarakat merupakan kunci utama dalam merancang program kesehatan yang efektif dan berdampak positif. Kemudian partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan keperpihakan pada keberagaman budaya menjadi fondasi kuat dalam keberhasilan implementasi pendekatan sosial budaya dalam posyandu. Mari bersama-sama menerapkan pendekatan sosial budaya untuk menjadikan posyandu sebagai sarana pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, berdampak positif, dan berkelanjutan bagi seluruh komunitas serta bergandengan tangan untuk mencapai kesehatan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup bersama. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, and stay happy. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.